Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada minggu hari ini. Kita mau belajar seperti Maria, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan dan suruh kami semua lakukan dalam kehidupan kami. Kami berharap Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami, memberi kami kekuatan untuk menjadikan kami semua pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Urapi setiap daripada kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, judul pada topik pada hari ini sangat simpel ya. Judulnya adalah tetap setia. Kenapa tetap setia ya? Karena memang kita mesti semua tahu bahwa kekristenan ini bukan seperti kayak kita bertobat jadi orang Kristen ya sudah selesai, enggak. Kekristenan ini sebuah perjalanan, sebuah proses. Jadi sebuah proses itu tidak akan berhenti pada saat kita memulai, tapi berhentinya waktu saat kita mengakhiri. Ya memang ada yang memulai dan mengakhirinya dalam waktu singkat. Seperti misalnya penjahat yang sebelah kanannya, di sebelahnya Tuhan Yesus. Dikatakan dia bertobat, dia percaya pada waktu itu, dan Tuhan mengatakan hari ini juga engkau akan ketemu dengan aku di Firdaus. Nah itu paling singkat tuh, tapi rata-rata dari kita semua, saudara dan saya, kita setelah kita bertobat, beriman, kita masih punya jeda waktu sampai kita nanti akhirnya bersama-sama dengan Tuhan. Karena setiap daripada kita yang mati dengan iman yang masih ada, ditemukan iman di dalam kehidupan kita, maka kita akan langsung bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah kita mulai baca di ayat Ibrani 12 ayat 11. Dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa ada sebuah proses, dan biasanya proses itu pasti ada melibatkan rasa sakit. Jadi sini katakan duka cita. Tapi nanti endingnya, akhirnya itu menimbulkan sukacita. Bahkan lebih dari itu dikatakan menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran di sini menggunakan kata-kata diakosune ya. Itu bahasa Yunaninya itu artinya menjadi orang yang berintegritas, orang yang benar, baik, saleh gitu ya. Yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Jadi setiap dari kita ibaratnya setelah lulus dari sekolah kehidupan atau dikatakan ganjaran ini, itu kan proses kehidupan yang merupakan sekolah buat saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai karena kita sudah dilatih olehnya. Ya, ini penting saudaraku. Nah, konteksnya apa? Konteksnya kita balik lagi. Sekarang setiap proses itu pasti kita harus tahu, satu ada rasa sakit. Ya, kedua hasil akhirnya pasti baik. Saya memberikan contoh yang simpel di alam ya. Alam itu kita bicara mengenai kerang, mutiara. Mutiara itu dihasilkan oleh apa? Oleh kerang. Kerang saudara tahu kerang ya. Kerang yang hidup itu kan kayak ada cangkangnya terus ada dagingnya. Ketika daging kerang ini kan berusaha, dia waktu buka dia itu makan partikel-partikel yang ada di laut ya, kalau kerang laut. Nah, ketika tiba-tiba ada kotoran yang menusuk ke dagingnya, langsung dia itu menutup dan membungkus kotoran itu yang melukai dagingnya itu sakit tuh. Dibungkus karena bungkusnya itu dengan lendir. Nah, lendirnya itu karena ya kayak orang bleeding ya, keluar darah. Itu membungkus kotoran sampai makin hari makin besar sampai akhirnya membentuk mutiara yang indah. Jadi saudara tahu mutiara yang indah itu dari proses kesakitannya kerang sehingga bisa terbentuk menjadi mutiara yang indah. Nah, ini yang dan itu makan waktu, enggak hari ini kena kotoran besok jadi mutiara, enggak bisa lama sekali saudara. Ya, itu ada satu proses, ada waktu yang berjalan. Lebih jelas lagi adalah saudara tahu berlian. Berlian itu kan luar biasa indahnya. Bahkan ya memang ada yang katakan kalau di keker ya pakai tuh ini ada cacatnya, warnanya kurang sempurna gitu. Tapi kalau yang semakin baik itu semakin tidak ada cacatnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Berlian itu asal mulanya itu seperti arang. Arang itu karbon ya. Karbon dasar itu yang pertama kali terbentuk, kayu dibakar jadi arang yaitu karbon. Nah karbon itu ketika dia tertanam di dalam perut bumi selama ratusan tahun, ribuan tahun, dan dia itu
mendapatkan tekanan sedemikian besar dan dia akhirnya terbentuk menjadi fosil, itu terbentuk menjadi karbon, itu terbentuk menjadi berlian. Dan itu ada proses yang membuat akhirnya dari karbon yang hitam, saudara tahu hitam ya, karbon arang itu menjadi berlian yang begitu luar biasa. Nah, itu yang dikatakan gambaran ilustrasi daripada ayat yang baru kita baca. Nah, kalau misalnya contoh di Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang kita bisa sebutkan. Kita mungkin bicara Ayub ya. Ayub itu dulunya dikatakan orang kaya, tapi dia tuh mungkin enggak terlalu strict sama anaknya pesta dibiarkan. Akhirnya yang terjadi dia kehilangan semuanya. Tapi selama proses kehilangan itu sampai dia mendapatkan sakit penyakit, sampai dia sembuh itu makan 18 tahun. Dan itu waktu itu dia diproses, betul-betul diproses. Dan karena dia tetap setia, dia akhirnya keluar, Tuhan memulihkan dia dan mengembalikan semua. Bahkan dia mendapat anak lagi dan harta kekayaan di 2 kali lipatkan. Itu Ayub. Terus kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf itu dari anak yang mungkin boleh dikatakan sombong ya. Wong mimpi yang sifatnya sombong pun diceritakan. Katanya papa mamanya dan saudara-saudaranya itu bersujud menyembah dia, itu diceritakan. Itu mungkin sedikit ada kesombongan. Tapi dia diproses, dia dijual jadi budak. Dia tidak pernah sekolah, tapi dia waktu jadi budak, dia itu dipercaya untuk mengelola rumah tangganya bosnya ya. Sampai terus dia difitnah, masuk penjara. Bahkan di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara untuk mengelola di penjara. Dan lebih daripada itu karena dia tetap setia pada Tuhan. Dikatakan Tuhan berkenan padanya. Karena dia dianggap menyenangkan di hadapan Tuhan ya. Terus dia itu akhirnya masih diberi mimpi ya. Yang namanya diberi mimpi ya jelas orang ini dekat sama Tuhan. Jadi selama dia dalam proses itu, dia masih dekat sama Tuhan. Dia masih istilahnya bergaul. Karena tidak mungkin dia kalau tidak bergaul sama Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi. Dan ternyata dia di penjara pun dia bisa mengartikan mimpi. Sehingga akhirnya dia setelah dari umur 17 sampai 30-an ya, belasan tahun, dia akhirnya ketemu sama Firaun dan dia dipercaya oleh Firaun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu pun belum selesai prosesnya Yusuf. Nah, saudara tahu apa? Dia setelah berhasil sukses, ternyata dia tahu bahwa saudara-saudaranya dan ayahnya ini melarat, bahkan datang ke dia cari mau beli gandum ya toh. Nah, di situ dia menunjukkan bahwa apa? Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupannya. Bahkan dia menamakan anaknya yang kedua itu Manasye. Manasye itu artinya melupakan. Jadi dia sebenarnya dendam. Ya siapa yang tidak dendam ya? Saudara misalnya punya saudara, terus saudara punya keluarga, terus keluarganya saudara ini bawa saudara terus menjual saudara jadi budak. Bahkan pertama mau dibunuh, tapi akhirnya tidak jadi dibunuh, dijual sebagai budak ya. Pasti sakit hati tuh. Tapi akhirnya setelah proses dari Tuhan yang sedemikian rupa dan dia tetap setia, akhirnya Yusuf menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Bahkan karena dia bisa melupakan sakit hatinya, semua keluarganya Yakub dan saudara-saudaranya itu dibawa semua ke Mesir dan mereka lah yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel, yaitu 12 suku. Ya, semuanya itu karena Yusuf, maka mereka bisa menjadi seperti itu. Ada lagi satu contoh, ya, Musa. Saudara tahu Musa? Musa itu kan waktu bayi, dia itu khawatir kalau ketahuan bayi laki dibunuh, karena waktu itu orang Mesir takut kalau orang Israel ini jumlahnya lebih banyak daripada mereka. Jadi kalau ada kelahiran pasti bidan-bidannya itu berusaha kalau yang laki dibunuh. Akhirnya dia disembunyikan. Karena laki sembunyikan sungai dan ditemukan oleh putri Firaun. Karena ditemukan oleh putri Firaun, dia itu dijadikan anak angkatnya Firaun dan tinggal di istana. Saudara bisa bayangkan. Seorang bayi diambil dari orang tuanya, tinggal sama orang yang jelas-jelas tidak sama. Orang Israel sama orang Mesir kan mukanya tidak sama. Dan kelihatannya enak ya. Ya mungkin enak dibandingkan kalau makan di pinggir jalan, ini makan di istana. Tapi secara batin pasti nggak seneng, jauh dari orang tua. Ya lain ya, ibu angkat sama ibu kandung lain. Tapi itu dia dibesarkan sampai 40 tahun, akhirnya dia setelah 40 tahun itu dia membunuh orang Mesir. Karena orang Mesir itu menganiaya orang Israel. Dan dia lari. Itu Tuhan mengizinkan semua terjadi. Dia mengalami proses, keluarganya diambil orang dan mengalami pendidikan di Mesir. Dan dia keluar lari sampai menjadi gembala selama 40 tahun. Bayangkan dari orang yang tinggal di istana, dia lari menjadi gembala. Ya, di tempat mentuanya Yitro itu
sampai 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Ya, 40 tahun itu lama sekali. Saya sekarang masih 60 tahun, berarti 40 tahun yang lalu saya masih 20 tahun. Nah, ini Musa ini 40 tahun di padang pengembalaan untuk mengembalakan kambing domba karena proses Tuhan membentuk dia supaya hatinya menjadi lembut. Dan dia dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut. Dan Tuhan sangat berkenan. Akhirnya setelah cukup waktunya siap dan Musa disuruh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah itu proses, semua itu proses. Seperti dikatakan di Ibrani 12 ayat 11, saya ulang. Memang setiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini penting sekali, saudara. Kita mau lebih jelas lagi, kita akan balik. Saya akan balik ke ayat 5. Jadi Ibrani 12 mulai ayat 5 ya, saya baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi tujuannya itu supaya saudara dan saya dipersiapkan makin hari makin menyerupai Kristus. Seperti firman mengatakan Yohanes 3:30, Dia menjadi semakin besar, kita menjadi semakin kecil. Kita manusia lama ketika kita bertobat, kita masih membawa karakter lama kita. Padahal kita harus mati menyangkal diri kita. Mati atas manusia lama. Nah, oleh karena itu Tuhan membuat kita mengalami satu proses ganjaran, pendidikan. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin serupa seperti Dia. Yesus menjadi semakin besar, kita menjadi semakin kecil, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena pada akhirnya kita akan sempurna ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ini merupakan satu proses perjalanan yang kita harus alami. Nah, di sini dikatakan apa? Kalau kita tuh anak, kita pasti diajar oleh orang tua kita untuk menjadi lebih baik ya. Saudara dan saya tentunya tahu ya, apalagi yang sudah punya anak. Kita pengen anak kita apa? Sekolah yang terbaik. Terus selagi sekolah mendapatkan pendidikan yang paling baik. Bahkan lebih dari itu, setelah sekolah pun kita masih ingin dia mendapatkan pekerjaan yang paling baik. Ya, banyak orang tua itu mungkin obsesinya harus di sekolah yang nomor 1. Terus kalau kerja nanti harus begini, harus begitu ya. Memang lain di Indonesia mungkin banyak dari orang tua bisa mewariskan. Tapi di Amerika, di negara-negara bebas, mereka itu lebih menghargai kebebasan. Jadi di mana kebebasan itu biarlah mereka melakukan apa yang mereka suka, bukan seperti apa yang orang tua mau. Nah itu terjadi dalam kehidupan saya. Jadi waktu saya SMA, orang tua saya ngomong, kamu nanti sekolah teknik atau dokter atau pokoknya yang sifatnya menjadi profesional. Saya ngomong, saya nggak mau, saya kepingin jadi businessman. Saya tetap nggak mau, tapi orang tua saya tetap memaksa karena menurut orang tua saya itu yang baik. Itu yang baik. Nah, akhirnya saya berangkat. Saya berangkat sekolah di luar. Pertama yang dilakukan orang tua saya adalah seperti ini. Saya punya kakak, saya dijemput kakak saya. Tapi saya tidak boleh tinggal di apartemen. Saya disuruh naruh di tempatnya kos di American Family. Jadi kos itu ya, jadi dia itu rumahnya 2 lantai, saya tinggal di lantai kedua. Bukan lantai 2 penuh, tapi itu kayak atap yang tinggi itu dijadikan lantai untuk tinggal. Jadi kayak ya modelnya enggak karu-karuan. Tapi ya sudah, memangnya saya terima saja. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika saya berangkat tuh di tempat saya itu temperaturnya kurang lebih, pokoknya kalau winter itu di bawah 0. Sekitar -5, rata-rata -5 setiap hari sampai 0, -5, 0. Nah itu saya pas datangnya Januari. Sehingga sangat dingin. Bahkan waktu nunggu pun memang mungkin disuruh supaya saya itu kayaknya ikut merasakan penderitaan ya.
Jadi saya disuruh nunggu di luar, salju waktu itu. Dingin sampai saya mimisan di luar. Langsung jros gitu. Ya dari Indonesia ke langsung -5 derajat Celcius ya. Kedinginan, dingin, sudah tidak berani keluar. Dan bahasa Inggris saya tidak lancar. Saya mendengar itu sulit kalau dari, kan sekarang enak ya. Di film-film itu semua Inggris ada teks itu saudara bisa belajar cepat. Zaman dulu enggak. Jadi mendengarkan orang ngomong itu masih enggak gampang. Tapi kalau orang Indonesia ngomong Inggris kita ngerti. Orang Inggris aksennya itu kita masih belum dapat. Terus kita kalau suruh ngomong masih sulit karena kita lebih bisa membaca, mengerti daripada ngomong. Jadi apa yang terjadi? Rumahnya di tempat saya tinggal kos ini kan jauh dari tempat umum, jadi kayak perumahan gitu ya. Kalau saya jalan ke sekolah aja kira-kira 15 menit. Karena apa? Ya mungkin enggak jauh kalau enggak salju. Tapi karena salju, jalannya mesti pelan-pelan. Kalau enggak kepleset jatuh. Itu sekitar 15 menitan. Sehingga akhirnya apa? Kalau saya lapar, ya saya mesti belajar masak sendiri. Tapi karena saya enggak bisa masak, saya pernah masak itu sampai minyaknya saya kasih segini. Karena saya enggak ngerti itu piringnya ceper. Apa tuh? Wajahnya ceper, tapi kita biasanya ngeliat di rumah minyak segini. Di rumah Indonesia kan wajahnya kan kayak cembung ini, sehingga minyaknya kebanyakan tidak bisa dimakan. Akhirnya saya tidak berani masak lagi, saya terus beli makanan di sekolahan dan belinya kalau ya pas waktu ke sekolah saja. Jadi pulang dari sekolah ya tidak berani beli lagi, sudah tidak berani keluar, dinginnya luar biasa. Saya sampai 1,5 bulan pertama itu saya kehilangan bobot 11 kilo. 11 kilo. Saya tidak bisa nyuci, tidak bisa, tidak ngerti, tidak bisa nyetrika, tidak bisa masak. Dan itu semua adalah merupakan ganjaran. Tapi saya tetap yakin bahwa ayah saya ini, orang tua saya ini sebetulnya punya maksud baik. Cuman ya karena itu satu proses yang harus saya hadapi. Saya tetap ketika saya mau berangkat, saya mengambil tekad saya harus bisa menyelesaikan ini. Akhirnya saya tetap bertahan sampai hari ini, bahkan saya senang masak. Nah ini cuma contoh ya. Jadi itu kalau kita satu sebagai anak, kita harus percaya bahwa bapak kita itu baik dan menyayangi kita. Tanpa kita memiliki kepercayaan itu, kita seringkali bisa sulit untuk menerima keadaan yang tidak enak. Jadi kita lihat hari-hari ini, mungkin Gen Z ya, generasi Z ini kan bukan generasi yang sama seperti zaman saya dulu. Maunya mau enak tok, mau nyari gampangnya, mau nyari semua itu convenient gitu loh. Diambil enggak enak, enggak convenient ya enggak mau. Nah, sehingga ketika mereka diberi suatu situasi yang sulit, mereka cenderung menolak, menghindar, lari. Dan ini membuat mereka enggak bisa belajar. Karena apa? Di dalam satu proses kehidupan, itu proses pembelajaran ini adalah bagian yang sangat penting. Dan ketika kita pada waktu proses pembelajaran, kita merasakan rasa sakit, kita harus menerima itu dengan satu hati yang percaya bahwa bapak kita itu baik. Nah, ketika kita punya itu, seperti waktu Ayub menerima penderitaan, dia tetap percaya Allah itu adil. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Allah akhirnya ngomong langsung sama Ayub, dan Ayub begitu dia menyadari bertobat, Ayub ngomong dulu aku cuma dengar dari orang mengenai kamu, sekarang aku tahu sendiri, aku minta ampun ya, istilahnya gitu ya. Sehingga akhirnya Ayub dipulihkan kembali, diampuni, dan dipulihkan semua. Nah, ini sesuatu yang harus kita sadari. Jadi bagi para anak di luar sana, apapun proses yang kita hadapi, atau kita sendiri, anak terhadap bapak kita yang di sorga, atau bapak kita yang di bumi, apapun proses yang kita alami, kalau kita percaya bahwa bapak kita itu baik dan mengasihi kita harus tetap setia menghadapi itu semua. Karena itu adalah bagian dari proses untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Tanpa kita mengalami proses itu, kita akan menjadi sangat bermasalah. Bahkan kalau kita kembali ke Amsal ya, di kitab Amsal itu jelas dikatakan banyak ayat. Di ayat 19, Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Loh, ini kitab suci yang mengajarkan orang tua itu menghajar anaknya, tapi jangan sampai menginginkan kematian. Ya, ini satu ayat. Ada lagi di ayat berikutnya, Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi orang itu harus mengalami
ganjaran atau tongkat didikan. Cuman mungkin bukan dengan kekerasan, karena iblis sih berusaha mengambil firman Tuhan dan membuat seakan-akan it's okay untuk melakukan kekerasan di rumah tangga. Enggak apa-apa mukuli anak. Enggak, bukan itu. Karena konteksnya itu kita harus alihkan bahwa Taurat ini menuntun kita sampai ketemu sama Kristus. Nah, ketika kita sudah ketemu sama Kristus Yesus, kita sudah beriman, kita harus menggunakan kasih menggantikan Taurat, menggenapi Taurat. Supaya apa? Supaya anak-anaknya juga mengalami didikan. Mengalami didikan supaya mereka mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, ya, bukan dengan kekerasan, saudaraku, tapi dengan kasih, ya. Ada lagi yang terakhir, Amsal 23 ayat 13, ayat 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, rotan ini ya konteksnya bukan mukul ya. Misalnya contoh begini, kita ini mungkin sebagai orang tua, kita punya anak-anak. Anak-anak kita ini mungkin baru lulus atau belum lulus, atau baru saja lulus masih kerja. Tapi gaya hidupnya melebihi penghasilannya. Sehingga apa? Kalau kita tidak support dia, tidak nambahin dia, tidak memberikan lebih, ya pasti tidak cukup. Pasti akhirnya kurang. Nah, mungkin yang dikatakan dipukul dengan rotan ini, yang dikatakan rotan ini adalah apa? Membiarkan dia untuk menjadi independen. Jadi kita tidak support dia dalam hal-hal yang di luar batas. Kalau hanya untuk makan, untuk itu oke. Tapi kalau untuk di luar itu kamu harus, kita istilahnya gini, kamu harus betul-betul mencari sendiri. Seperti kalau di Amerika. Di Amerika ini saya pernah tinggal 5 tahun sekolah di sana. Jadi setiap anak yang sudah usia dewasa, 18 tahun, itu dianggap dewasa. Secara hukum dewasa, legal, sudah menjadi orang yang dikatakan adult ya, orang dewasa. Jadi dia kalau sudah dewasa, dia boleh tinggal di rumah orang tuanya oke. Tapi dia harus ikut istilahnya menanggung beban. Misalnya kalau bersihkan rumah ya bersihkan bareng, sana tidak ada pembantu. Saudara. Terus kalau listrik mungkin kalau bisa ya support bayar berapa dan lain sebagainya. Sampai sekolah pun sama orang tuanya tidak dibiayai. Karena apa? Karena dia bisa pinjem ke sekolahan, ke pemerintahan minjemin dia untuk dia bisa kuliah di universitas. Karena kalau SMA gratis, SD sama SMA gratis, lulus itu dia bisa sekolah sendiri sambil kerja sambil sekolah kadang-kadang, atau dia sekolah full time, utang duit dari pemerintah ya. Nanti setelah dia bekerja, dia mulai nyicil bayar. Itu orang tuanya tidak ikut-ikut. Jadi gaya hidupnya dia, itu orang tuanya tidak, karena dia sendiri yang harus berkewajiban untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dia mau enak, boleh bekerja lebih keras. Jadi kadang-kadang ngambil 2-3 kerjaan untuk bisa memenuhi gaya hidup. Nah ini gambarannya. Jadi Tuhan ngomong di ayat di Ibrani 12 ayat 11 ini bahwa ganjaran itu akan mendatangkan duka cita. Nah, ya namanya proses ya. Kayak orang sekolah, waktu sekolah itu enggak enak, Saudara. Wah, mesti belajar, mesti rajin, bangun enggak boleh telat ya. Terus kalau ujian lagi, aduh wis. Wah, belajarnya sampai ngantuk-ngantuk gitu. Kadang-kadang sampai kurang-kurang tidurnya, ya. Tapi saudara ketika sudah lulus, sudah bekerja, saudara bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Itu saudara mendapatkan sukacitanya. Gambarannya seperti itu. Nah, Tuhan mengingatkan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tuhan, waktu kita bertobat sama Tuhan, seperti anak yang hilang itu, anak bungsu yang hilang itu, waktu bertobat balik sama bapaknya, waduh, dengan pakaian comang-camping, badannya bau babi, sama bapaknya dirangkul, diterima apa adanya ya. Sama seperti kita, dengan dosa-dosa kita, segala kesalahan kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Dia ingin kita menjadi anak raja, dia ingin kita menjadi ahli waris, dia ingin kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Dia izinkan semua itu terjadi, proses itu. Supaya apa? Supaya kita menerima ganjaran-ganjaran itu sebagai satu proses kehidupan, kita menjadi orang-orang yang diinginkan seperti Tuhan. Nah, syaratnya satu, saudara. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dan tidak ada anak-anak gampang yang tidak menerima ganjaran. Jadi kalau sekolah itu, ada sekolah
secara fisik ya, saudara sekolah belajar ya, SD, SMP, SMA, universitas. Ada lagi sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan ya, di mana bagaimana saudara memproses kehidupan yang berjalan yang saudara hadapi dengan cara-cara Tuhan. Ya, bukan cara dunia, dengan cara-cara Tuhan. Ya, sehingga saudara nanti akhirnya apa? Menjadi orang yang menghasilkan buah kebenaran ya, berintegritas, sehingga ketika saudara menjadi orang seperti itu, saudara akan menimbulkan damai, saudara akan merasakan damai, memberikan damai kepada keluarga saudara, kepada orang-orang di sekeliling saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya bahwa Bapa itu baik, mengasihi kita. Percaya bahwa ganjaran itu adalah hal yang proses yang harus kita lalui dengan tetap setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang dipenuhi oleh buah kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu mengingatkan setiap daripada kami bahwa di dalam sekolah kehidupan atau proses yang sedang kami jalani ini, kami tidak menjalani seperti Tuhan Yesus jalani menjelang di atas kayu salib sampai dia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tetapi kami menjalani dalam kehidupan di dunia yang memang penuh dengan kedagingan. Tapi kami percaya kuasa Roh-Mu menyertai setiap daripada kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang luar biasa membuat kami tetap setia kepada-Mu menjalani semua ganjaran-ganjaran ini supaya kami keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.